Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, yang diantaranya Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan semua nikmat tersebut, alhamdulillah, pada saat ini, di tempat ini, di masjid yang mulia ini, kita masih bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita sebagai umat beliau. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi, bulan yang agung, di mana di bulan itu Allah mewajibkan shaum. Dan pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan diikat. Serta di bulan itu ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka barang siapa yang tidak melakukan kebaikannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa. Bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan yang agung dan diberkahi, bukan karena bulannya, tapi karena kaum muslimin yang mau melaksanakan amal soleh di dalam bulan tersebut. Amal-amalan di bulan Ramadan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu amalan khusus, dan yang kedua yaitu amalan yang tidak khusus. Amalan khusus ini maksudnya yaitu amalan-amalan ini hanya ada di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan lain. Sedangkan amalan yang tidak khusus adalah amalan-amalan ini ada di luar bulan Ramadan, namun di bulan Ramadan sangat amat dianjurkan untuk dilaksanakannya. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Amalan-amalan khusus di bulan Ramadan yang pertama yaitu melaksanakan shaum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinat minal huda wal furqani faman syahida minkumus syahra falyasum." Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Saum pada bulan Ramadan merupakan penghapus dosa-dosa yang terdahulu apabila dilaksanakan karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang saum pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. Yang kedua, amalan-amalan khusus di bulan Ramadan yaitu mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya malam yang agung, malam yang penuh dengan berkah, yaitu satu malam di antara malam-malam pada tiap bulan Ramadan, tepatnya di 10 hari terakhir bilangan ganjil. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW melewati 10 akhir di bulan Ramadan seraya bersabda, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 akhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berdiri salat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari Aisyah ia berkata, ara'aita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadri ma aqulu fiha, qala quli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari Aisyah ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurut anda jika aku tahu suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang aku harus katakan pada malam itu? Nabi menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia, Engkau mencintai pemaafan, oleh karena itu maafkanlah aku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Amalan-amalan khusus di bulan Ramadan yang ketiga yaitu i'tikaf di 10 hari akhir Ramadan. I'tikaf dalam bahasa adalah berdiam diri atau menahan diri pada suatu tempat. Sedang dalam istilah syar'i, i'tikaf berarti berdiam di masjid untuk beribadah kepada Allah dengan cara tertentu sebagaimana telah diatur oleh syariat. I'tikaf merupakan salah satu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Seperti yang diceritakan oleh Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Sesungguhnya Nabi selalu i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sesudah beliau.
Hadis muttafaqun alaih. Kemudian dari Aisyah ia berkata, as-sunnatu 'ala al-mu'takifi alla ya'uda maridun wala yashhada janazatan wala yamassa mura'atan wala yubashiraha wala yakhruja lihajatin illa lima la budda minhu wala i'takifa wala i'tikafa illa bisaumin wala i'tikafa illa fi masjidin jami'. Dari Aisyah ia berkata, sunnahnya atas orang yang i'tikaf adalah tidak menjenguk yang sakit, tidak boleh mengurus jenazah, tidak bercampur dengan istri, tidak mempergaulinya, tidak boleh keluar untuk suatu keperluan kecuali yang mesti dilakukan di luar seperti mandi atau buang air, dan tidak ada i'tikaf kecuali dengan saum, dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami. Hadis riwayat Abu Dawud. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun amalan-amalan yang tidak khusus namun sangat dianjurkan dihidupkan di bulan Ramadan adalah yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini sangat dianjurkan bagi setiap muslim di setiap waktu dan kesempatan. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Dan membaca Al-Quran lebih dianjurkan lagi pada bulan Ramadan, karena pada bulan itulah diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan pemuraan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Aisyah berkata, la a'lamu nabiyyallahi qara'a al-Qur'ana kullahu fi lailatin wala qama lailatan hatta yusbiha wala sama syahran kamilan ghaira Ramadan. Aisyah berkata, saya tidak pernah mengetahui Rasulullah membaca Al-Quran semuanya, salat sepanjang malam dan puasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Amalan-amalan yang tidak khusus tapi sangat dianjurkan di bulan Ramadan yang kedua yaitu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan salat tarawih berjamaah. Salat tarawih disyariatkan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah keluar pada waktu tengah malam, lalu beliau salat di masjid dan salatlah beberapa orang bersama beliau. Kemudian di pagi hari orang-orang memperbincangkannya. Ketika Nabi mengerjakan salat di malam kedua, banyaklah orang yang salat di belakang beliau. Di pagi hari berikutnya orang-orang kembali memperbincangkannya. Di malam yang ketiga, jumlah jemaah yang ada di dalam masjid semakin bertambah banyak. Lalu Rasulullah keluar dan melaksanakan salatnya. Dan pada malam keempat, masjid tidak mampu lagi menampung jemaah, sehingga Rasulullah SAW hanya keluar untuk melaksanakan salat subuh. Tatkala selesai salat subuh, beliau menghadap kepada jemaah kaum muslimin, kemudian membaca syahadat dan bersabda, sesungguhnya kedudukan kalian tidaklah samar bagiku. Aku merasa khawatir ibadah ini diwajibkan kepada kalian, lalu kalian tidak sanggup melaksanakannya. Rasulullah SAW wafat dalam kondisi tetap seperti ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Setelah Rasulullah SAW wafat,
maka hilanglah segala kekhawatiran. Disyariatkan salat tarawih berjamaah tetap ada karena telah hilang penyebabnya, yaitu khawatir diwajibkan. Di samping itu, Khalifah Umar telah menghidupkan kembali syariat salat tarawih secara berjamaah, dan hal itu disepakati oleh sahabat Rasulullah pada masa itu, dan tidak ada satu orang pun yang menentangnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Amalan-amalan yang tidak khusus namun sangat dianjurkan dihidupkan di bulan Ramadan yang ketiga, yaitu memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah, dan beliau lebih pemurah lagi di bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Ia berkata, kana Rasulullah SAW azwadan nas wa kana azwada ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril. Rasulullah adalah manusia yang paling pemurah, dan beliau lebih pemurah lagi di bulan Ramadan saat Jibril menemui beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, yaitu amalan-amalan yang tidak khusus yang ada di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan ibadah umrah. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah menjelaskan bahwa nilai pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji, seperti yang tertulis di dalam sebuah hadis. An Ummil Ma'qilin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi Ramadhan ta'dilu hajjatan. Dari Ummu Ma'qil, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah di bulan Ramadan sama dengan ibadah haji. Yang kelima, yaitu amalan-amalan yang tidak khusus namun sangat dianjurkan di bulan Ramadan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada saat saum adalah doa yang mustajab, sebagaimana yang tertulis di dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-sha'imu hatta yuftira wa da'watul madlum." Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga macam manusia yang tidak akan ditolak doanya, yaitu pemimpin yang adil, orang yang saum hingga berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Itulah sedikit paparan tentang amalan-amalan yang harus kita hidupkan di bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa melaksanakan. Di akhir khutbah ini, marilah kita sama-sama tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.